Tapi kalau pucuknya tidak mampu menyampaikan konstitusinya, maka biarkan kemungkinan rakyatnya akan berteriak sendiri gitu loh. Bahwa kita nggak punya liga lagi nantinya. Kemudian kita nggak tahu sampai berapa tahun akan di-ban gitu ya, kita nggak ngerti juga. Ini berdampak juga dengan bahwa dari dialog di segmen sebelumnya bahwa kita harus lebih bijak mencermati kehadiran timnas Israel ini dan memisahkan mana yang kemudian urusan politik dan juga urusan olahraga. Jangan sampai kemudian ini justru menjadi gorengan politik yang ujung-ujungnya tadi Mas Akmal katakan ini kepentingan untuk politik praktis begitu ya Mas Akmal. Tapi tentu harus cari jalan tengahnya juga. Jalan yang kemudian ini bisa menjadi win-win solution bagi semua pihak. Apakah yang tadi disampaikan Cak Nanto menurut Anda itu bisa menjadi alternatif Mas Akmal? Ya, bisa saja ya, sebagai usulan untuk kemudian dibicarakan PSSI bersama FIFA, kemudian juga pemerintah bersama FIFA. Tapi juga masyarakat harus dikasih pembelajaran juga atau diperkaya literasinya bahwa ada sejarah di mana 2019 Malaysia menjadi tuan rumah para renang dunia 2019. Dan ketika itu Malaysia menolak kehadiran Israel sebagai peserta. Hasilnya apa? Hasilnya Malaysia dicopot statusnya sebagai tuan rumah dan kejuaraan para renang dipindahkan dari Malaysia. Ini berpotensi juga buat Indonesia kalau kemudian Indonesia tidak melihat permasalahan ini secara komprehensif ya soal tuan rumah Piala Dunia. Misal soal nanti di Piala Dunia ada slogan-slogan politik yang menolak Israel dan sebagainya, ini juga bisa mengancam keberadaan Indonesia sebagai anggota FIFA. Kenapa? Karena di IFAB aturan sepak bola Law of the Game 2021-2022 pasal 4 ayat 5 dijelaskan bahwa atribut politik tidak boleh masuk dalam setiap pertandingan yang ada yang diselenggarakan oleh FIFA. Atribut dilarang memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama, atau pribadi. Pemain juga dilarang menampilkan kaos dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan pribadi dan sebagainya, dan itu bisa disanksi oleh FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tadi saya katakan sosialisasi juga kepada masyarakat. Cak Nanto misalnya bisa ikut berpartisipasi bahwa sejatinya Piala Dunia ini bukan gawean PSSI saja, tapi gawean kita semua sebagai rakyat Indonesia. Ini kan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk pertama kali dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia. Nah, kaitannya misalnya dengan agama yang saat ini kaitannya dengan kegiatan agama yang saat ini ormas-ormas agama banyak yang menolak soal kehadiran Israel. Saya pikir juga perlu diberikan pemahaman secara komprehensif soal bukan cuma soal sepak bolanya tapi juga soal kaitannya dengan agama. Dan Nanto mungkin bisa menjelaskan kepada para anggotanya di Muhammadiyah bahwa kita ini harus berbuat adil gitu kan. Berbuat sebagai umat Islam baik itu kepada bersama muslim, non muslim maupun sebagai warga negara. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Al-Maidah ayat 8 menjelaskan bahwa janganlah kebencian kita kepada satu kaum membuat kita tidak adil. Gitu. Nah ini saya ingin menceritakan sedikit biar nanti masyarakat paham bahwa ayat ini misalnya asbabun nuzulnya adalah ketika itu Nabi masuk ke Mekah setelah Fathul Mekah memenangkan perseteruan dengan Quraisy, di mana Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. Kuncinya ketika itu dipegang oleh Utsman bin Abu Tolhah bin Tolha yang merupakan orang Yahudi sebagai hajib atau juru kunci. Kemudian Nabi meminta itu semua sahabat tidak diserahkan oleh Utsman. Kemudian Nabi yang meminta baru diserahkan dan setelah itu sahabat Ibnu Abbas meminta bahwa jangan dikembalikan lagi kepada Utsman tapi serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk pegang kunci Ka'bah. Nah, ketika itu Nabi pegang dan ketika sedang melakukan tawaf baru satu putaran turunlah ayat ini diminta untuk adil terhadap pemegang kunci Ka'bah yakni Utsman bin Tolha. Akhirnya apa? Nabi kemudian mengembalikan kunci itu. Nah, ini ada kaitannya dengan Israel, gitu kan? Bahwa Israel adalah negara yang berhak lolos tampil di Piala Dunia saat ini untuk kemudian diberikan tempat tampil. Kenapa? Karena sudah melewati babak kualifikasi yang disyaratkan oleh FIFA dan harus diterima oleh siapapun pesertanya. Jangan kemudian kaitkan misalnya dengan Rusia.
Rusia ini berbeda statusnya dengan Israel saat ini. Rusia waktu itu di-ban oleh UEFA dan FIFA karena ketika itu Rusia melakukan invasi kepada Ukraina di saat kualifikasi Piala Dunia. Nah, ketika mau play-off melawan Polandia, kemudian banyak negara-negara Eropa menolak dan menentang agresi yang dilakukan oleh Rusia, yang kemudian UEFA mengeluarkan larangan tersebut untuk mencoret Rusia jadi peserta Piala Dunia 2022. Nah, ini kan tidak untuk kaitan Israel. Siapa kira-kira yang menolak Israel untuk tampil di Piala Dunia sebagai anggota FIFA ya? Tidak ada satupun anggota FIFA yang menolak itu. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempat yang selayak-layaknya dan ini perlu memang sosialisasi yang luar biasa. Tapi saya melihat misalnya penolakan-penolakan ini sebenarnya bagian dari sosialisasi sehingga kemudian akan menyemarakan Piala Dunia nanti 2023 pada 20 Mei 2023. Memang banyak perlu edukasi, tapi juga perlu ada effort PSSI untuk menyampaikan dan negara terhadap masukan-masukan aturan main yang ada di negara ini gitu loh. Jadi jangan sampai begini, PSSI hanya menjadi bawahan, menjadi peserta panitia lokal, tapi dia tidak, kan dia juga mewakili negara di dalam proses penyampaian kondisi rasionalnya kan begitu. Inilah saya kira menjadi satu jembatan yang harus disampaikan. Dan ini saya kira satu komunikasi. Kalau publiknya saya kira, kalau ada keinginan negara atau perwakilan negara yang bisa menyampaikan satu konstitusi yang sangat kuat, saya kira ini bisa diedukasi. Tapi kalau pucuknya tidak mampu menyampaikan konstitusinya, maka biarkan kemungkinan rakyatnya akan berteriak sendiri gitu loh. Nah, ini problem. Sehingga kita tidak mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan konstitusi dan penyelenggaraan olahraga yang seharusnya bebas nilai, bebas politik kan begitu kira-kira. Ini hanya untuk menjadi tempat ajang kompetisi untuk talenta besar anak-anak bangsa. Tapi mengedepankan dialog artinya ya, Cananto ya? Iya, tapi memang harus effortnya Bang Arya, saya usul memang harus ada upaya yang perlu disampaikan. Apakah surat resmi yang penting kan sudah ada upaya, Mas. Tapi kalau tidak ada upayanya berarti ini kan negara ini walaupun kita tidak berharap kan memang bahwa Israel ada di Israel masuk kualifikasi kan kira-kira. Tapi karena sudah masuk final, dalam sejarah sepak bola dunia, kalau sudah masuk final jarang yang didiskualifikasi. Misalnya Jerman kemarin tetap mengkampanyekan LGBT misalnya. Tidak didiskualifikasi. Tapi maksud saya kita belajar dengan Qatar yang melakukan suatu catatan sejarahnya atau menjual ada budaya yang disampaikan kepada pengurus FIFA bahwa dan bisa dilaksanakan tanpa ada miras, tanpa ada semua budaya lokalnya tetap diakomodir dalam suatu kebijakan. Ya kami sih nggak berharap ada sesuatu yang, tapi kalau misalnya terjadi ya memang ada konsekuensi kita lah yang memang harus kita terima, bahwa yang seperti ini, yang tadi bahwa kita nggak punya liga lagi nantinya, kemudian kita nggak tahu sampai berapa tahun akan di-ban gitu ya, kita nggak ngerti juga. Ini berdampak juga dengan reputasi kita, dan akan berdampak juga bahwa nanti ke depan ya kita nggak tahu apakah kita akan bisa menyelenggarakan Olimpiade, Piala Dunia, itu udah jauh lah dari Indonesia, nggak mungkin lagi. Karena kita akan di catatan tersendiri di dunia olahraga untuk penyelenggaraan yang seperti ini.